Seorang miliarder kaya raya merasa hampa setiap pagi, hingga ia bertemu gadis kecil penjual koran, yang hidup sebatang kara, namun penuh semangat. Tapi saat ikatan tumbuh, terungkap rahasia mengejutkan gadis itu, anak sahabatnya yang dulu ia abaikan. Mampukah ia menebus masa lalu, sebelum semuanya terlambat? Tonton sampai habis, agar kita bisa menjadi orang yang ahli bersyukur. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Semoga Tuhan membalasnya dengan kesehatan, rezeki yang melimpah, barokah, dan dimudahkan segala urusannya. Tulis, amin, di kolom komentar. Mentari baru saja mengintip dari balik gudang-gedang tinggi di Jakarta. Ketika Danu membuka mata, kamar itu luas, bersih, beraroma parfum mahal, dengan lenggit-lenggit tinggi dan jendela kaca yang menampilkan panorama kota. Namun, tak ada kehangatan di sana, hanya sunyi dan dingin. Seperti setiap pagi selama bertahun-tahun, ia menarik napas panjang dan menghembuskannya perlahan, lalu menatap langit-langit tanpa ekspresi. Alarm digital di sisi ranjang berbunyi lembut, mengingatkan bahwa waktu sarapan telah tiba. Seorang asisten rumah tangga telah menyiapkan semuanya. Roti panggang hangat, telur orarik, jus jeruk segar, dan kopi hitam kesukaan Danu. Tapi pagi itu, seperti pagi-pagi sebelumnya, ia hanya menyentuhnya sedikit. Ponsel di meja bergetar, notifikasi rapat, laporan investasi, dan undangan makan malam dari rekan bisnis berdatangan. Tapi semua itu hanya lewat di matanya tak ada satu pun yang benar-benar menarik hatinya. Ia turun dari tempat tidur, mandi dengan air hangat, dan mengganokan setelan jas biru tua yang sudah disiapkan pelayannya. Wajahnya di cermin tampak sempurna, rapi, bersih, penuh wibawa. Tapi di balik mata tajam itu, ada kehampaan yang semakin dalam dari hari ke hari. Danu adalah nama besar di dunia bisnis properti. Di usia kepala 4, ia telah memiliki puluhan proyek besar di berbagai kota. Namanya masuk dalam daftar pria terkaya di Asia Tenggara. Tapi entah kenapa, sejak setahun terakhir, ia selalu bangun dengan pertanyaan yang sama dalam pikirannya. Untuk apa semua ini? Ia keluar dari apartemen mewahnya di kawasan elit, masuk ke dalam mobil Bentley hitam yang telah menanggannya. Sopir membuka pintu dengan hormat, dan mereka melaju menyusuri jalan protokol Jakarta yang mulai padat di tengah perjalanan menuju kantornya. Danu melihat dari balik kaca mobil yang sedikit dibuka. Suasana pagi Jakarta seperti biasa, ramai, sibuk, dan penuh perjuangan. Tapi pandangannya terhenti pada satu titik. Di sebuah perempatan lampu merah, seorang anak perempuan berdiri, memegang tumpukan koran. Ia mengenakan jaket lusuh yang terlalu besar untuk tubuh kecilnya. Rambutnya dikepang dua. Wajahnya dekil, namun bersih. Yang paling mencolok adalah senyumnya lebar, tulus, dan menghangatkan hati. Gadis itu melangkah ringan dari satu mobil ke mobil lain, menawarkan koran, sambil mengucapkan salam sopan. Beberapa pengendara hanya melirik tanpa niat membeli. Sebagian lagi mengangkat tangan tanda penolakan. Tapi anak itu tak tampak kecewa. Ia tetap menawarkan dengan semangat, seolah menolak untuk menyerah pada dunia. Siapa dia? Gumam Danu pelan. Sopirnya, Pak Yusuf. Melirik ke kaca spion. Anak itu sering ada di situ, Pak. Setiap pagi. Saya juga sering lihat. Katanya, namanya Lisa. Danu mengangguk pelan. Entah kenapa, sosok kecil itu menarik perhatiannya. Bukan karena kasihan, tapi karena ada sesuatu. Dalam tatapannya, sesuatu yang Danu sudah lama tidak lihat dalam hidupnya. Harapan. Setibanya di kantor, Danu menjalani hari seperti biasa. Rapat dengan investor, mengecek grafik keuangan, menerima laporan dari tim marketing. Tapi pikirannya terus kembali ke wajah kecil di perempatan tadi pagi. Malamnya, saat ia duduk sendiri di balkon apartemen,
Sambil menyeruput anggur merah, pikirannya berkelana jauh. Ia teringat masa kecilnya dulu di kampung. Dulu, ia juga bukan siapa-siapa. Ia pernah jualan kue di sekolah, bantu ibunya berjualan sayur, dan tidur di lantai rumah papan yang berlubang. Semua itu terasa seperti mimpi terlalu jauh dari hidupnya. Sekarang, tapi Lisa, anak penjual koran itu, entah kenapa, ia seolah membawa Danu kembali ke masa lalu. Masa di mana hidup masih penuh perjuangan, tapi juga penuh makna. Keesokan paginya, Danu memutuskan sesuatu. Ia meminta Pak Yusuf mengantar lebih lambat. Tepat pukul 7 pagi, mereka melintasi jalan yang sama, dan berhenti sebelum lampu merah menyala. Lisa sudah berdiri di sana, memegang tumpukan koran yang lebih tipis dari kemarin. Danu menurunkan kaca jendela. "Dek," panggil Danu. Suaranya tenang. Lisa menoleh cepat. "Iya Om, koran Om." Danu tersenyum samar. "Berapa satu?" "5.000 Om." "Kasih saya 2 ya." Lisa dengan cekatan memberikan 2 koran, lalu menerima uang 10.000 tanpa minta kembalian. Tapi sebelum ia pergi, Danu menahan. "Kamu sarapan belum?" Lisa ragu sejenak, lalu tersenyum. "Belum Om, tapi nggak apa-apa. Saya masih kuat. Yuk, ikut Om sebentar. Sarapan bareng di sana." "Tuh," kata Danu, menunjuk warung kecil di seberang jalan. Lisa menatap Danu bingung. Tapi, tatapan pria itu tidak mengancam, justru hengget. Setelah ragu sesaat, ia mengangguk pelan. Danu turun dari mobil dan berjalan berdampingan dengan Lisa ke warung sederhana. Mereka duduk berhadapan di bangku plastik. Lisa memesan teh manis dan nasi uduk. Danu memesan kopi dan ikut makan nasi uduk untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Obrolan mereka sederhana, tapi ada tawa di sana. Ada kehangatan yang tidak pernah Danu rasakan dalam pesta jutaan dolar yang biasa ia datangi. Lisa bercerita tentang sekolahnya yang terputus, tentang ibunya yang meninggal, dan bibinya yang sakit-sakitan. Danu hanya mendengar, dan untuk pertama kalinya, dalam waktu yang sangat lama, ia benar-benar mendengar dengan hatinya. Setelah sarapan, Lisa pamit untuk kembali bekerja. Danu memberinya uang tambahan, tapi Lisa menolak dengan sopan. "Terima kasih, Om. Tapi saya nggak biasa terima uang kalau nggak jualan. Boleh saya kasih koran tambahan aja?" Danu mengangguk, tersenyum, lalu menerima koran itu seolah menerima hadiah yang tak ternilai. Mobil kembali melaju, tapi hati Danu tertinggal di warung itu. Di kursi plastik tempat Lisa bercerita, dengan mata bersinar. Hari itu, Danu tahu, ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Ia belum tahu apa. Tapi, ia yakin satu hal. Pagi itu, untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, hatinya tidak lagi kosong sepenuhnya. Udara pagi Jakarta mulai hangat, matahari belum tinggi, tapi hiruk-pikuk kota sudah terasa mendesak. Klakson bersahutan, pejalan kaki tergesa-gesa menyeberang jalan, dan deru kendaraan memenuhi udara. Danu duduk di dalam mobilnya yang terparkir, tidak jauh dari perempatan tempat Lisa biasa berdiri. Hari itu, ia tidak terburu-buru ke kantor, tidak juga tergesa dengan urusan saham atau rapat bisnis. Ada satu alasan kenapa ia bangun lebih pagi. Ia ingin bertemu Lisa lagi. Matanya menyapu sekitar. Di seberang jalan, gadis kecil itu muncul dari gang sempit, membawa bandelan koran di tangan. Langkahnya cepat, wajahnya cerah. Meski mengenakan baju yang sama lusuhnya seperti kemarin, semangat di matanya tidak berubah. "Dia datang, Pak," ucap Danu pelan. Sopirnya hanya mengangguk. Lisa langsung menuju titik tempat biasa ia berdiri. Ia berdiri tegak, menarik napas panjang, lalu mulai berjalan ke arah mobil-mobil yang berhenti. Danu turun dari mobil dan menyapanya. "Pagi Lisa." Lisa menoleh. Matanya membulat sejenak, lalu tersenyum lebar. "Pagi Om." "Wah,
omnya kemarin balik lagi. Boleh sarapan bareng lagi? Tanya Danu. Boleh banget. Tapi omnya nggak bosen ya? Danu terkekeh. Justru aku yang harusnya nanya itu. Sarapanmu kemarin enak. Lisa mengajak Danu ke warung kecil yang sama. Seorang ibu tua menyambut mereka ramah. Kali ini, Danu duduk lebih santai. Sudah terbiasa dengan bangku plastik dan meja yang sedikit lengket karena sisa kecap dan teh manis. Lisa makan dengan lahap. Nasi uduk, telur dadar, dan kerupuk kecil yang renyah. Danu hanya minum kopi. Matanya tak lepas dari gadis kecil di depannya. Cara Lisa bercerita, cara dia tertawa, bahkan cara ia menunduk, saat malu semua terasa jujur dan tulus. Tidak dibuat, tidak berpura-pura. Lisa tinggal sama siapa? Tanya Danu akhirnya. Lisa menelan makanannya dulu, sebelum menjawab. Sama bibik, namanya Bu Rini. Dulu, saya tinggal sama ibu, tapi ibu meninggal waktu saya umur 7. Bapak saya juga udah lama nggak ada. Saya nggak ingat wajahnya. Danu menandok. Hatinya terasa diremas pelan. Maaf ya. Lisa tersenyum. Enggak. Apa-apa, Om. Saya udah biasa, bibi saya baik. Cuma sering sakit, jadi saya yang bantu jualan koran. Lagian saya suka jualan. Bisa ketemu orang banyak. Sekolah, Lisa diam sesaat. Mengaduk teh manisnya. Dulu sempat sekolah, kelas 2 SD. Tapi pas bibi mulai sering sakit, saya berhenti. Sekarang, bantu cari uang dulu. Nanti kalau ada rejeki, saya mau sekolah lagi. Saya pengen jadi guru, Om. Danu menatapnya. Lama, dalam diam, ada kekaguman yang perlahan tumbuh. Di hadapannya duduk seorang anak kecil, yatim piatu. Hidup di pinggiran kota, besar tapi punya cita-cita, punya semangat, dan tidak mengeluh. Sementara dirinya, yang dikelilingi fasilitas terbaik, uang yang nyaris tak bisa habis, dan pengaruh di banyak tempat, justru merasa kosong, dan tak punya arah. Aku bantu ya, Lisa. Lisa mengernyit. Bantu apa, Om? Kalau kamu mau sekolah lagi, Om bisa bayarin semua biaya, tapi hanya kalau kamu benar-benar mau. Lisa tampak bingung, matanya mencari kejujuran dalam tatapan Danu. Tapi yang ia lihat, hanyalah kesungguhan. Om kenapa baik banget sama saya? Danu menunduk sebentar. Pertanyaan itu tidak bisa langsung ia jawab. Mungkin karena kamu mengingatkan Om pada sesuatu. Yang penting, sesuatu yang Om hampir lupa. Lisa tidak mengerti. Tapi ia tidak bertanya lagi. Ia hanya tersenyum, lalu berkata pelan. Kalau gitu, makasih ya Om. Tapi jangan terlalu banyak bantu dulu. Nanti saya jadi manja. Danu tertawa. Baik, kita mulai dari satu langkah kecil dulu ya. Hari itu, setelah sarapan, Danu mengantar Lisa pulang ke kontrakannya, yang terletak di gang sempit di belakang pasar. Rumah itu kecil, lembab, dan dindingnya terbuat dari kayu lapuk. Namun, terasa hangat. Seorang wanita kurus dengan wajah pucat, menyambut mereka di depan pintu. Bibi Rini, sapa Danu sopan. Wanita itu mengangguk pelan. Iya Pak, saya Danu, temannya Lisa. Saya tadi antar dia pulang, karena dia bilang bibinya sedang sakit. Bibi Rini tersenyum lemah, matanya menilai Danu sejenak, lalu berkata, terima kasih, Pak Danu. Maaf kalau Lisa merepotkan. Tidak sama sekali Bu. Malah saya yang belajar banyak dari dia. Wanita itu tampak kaget mendengarnya. Ia lalu mengajak mereka masuk. Rumah itu hanya punya 2 ruangan. Satu untuk tidur, satu untuk memasak dan menaruh barang. Danu duduk di kursi rotan yang reot. Lisa duduk di dekat bibinya, memijat tangan sang bibi perlahan. Lisa anok beke. Pak, kata Bu Rini tiba-tiba, saya nggak bisa apa-apa lagi, selain berdoa supaya dia dapat hidup yang lebih baik. Kadang, saya takut kalau saya pergi nanti, dia sendirian di dunia ini.
Danu menelan ludahnya, tenggorokannya tercekat. "Bu," ucapnya pelan, "saya tidak tahu kenapa saya bisa ketemu Lisa. Tapi saya percaya, tidak ada yang kebetulan. Kalau ibu tidak keberatan, saya ingin bantu. Tidak sekadar uang, tapi memastikan Lisa punya masa depan." Mata Bu Rini berkaca-kaca. Ia mengganggak, pelan sekali, seolah takut berharap terlalu besar. Setelah berpamitan, Danu kembali ke mobilnya. Ia duduk diam di bangku belakang, menatap keluar jendela. Jalanan Jakarta tetap padat, bising, dan panas. Tapi hatinya perlahan terasa lebih hidup. Hari-hari berikutnya, pertemuan mereka menjadi rutin. Danu selalu datang lebih pagi, menunggu Lisa di perempatan, lalu sarapan bersama. Kadang hanya duduk sambil berbagi cerita, kadang membawa hadiah kecil, sebuah buku tulis, pulpen warna-warni, atau sekadar roti keju. Danu mulai mengenal Lisa lebih dalam. Ia tahu Lisa suka langit sore yang merah muda. Ia tahu Lisa takut tikus. Ia tahu Lisa suka menulis puisi diam-diam di balik koran bekas. Dan dari Lisa, Danu belajar kembali arti kebahagiaan yang sederhana. Ia mulai jarang datang ke pesta-pesta mewah. Telepon dari rekan bisnis mulai ia abaikan. Waktu yang dulu ia isi dengan rapat, kini digunakan untuk hal yang lebih bermakna. Mendengarkan cerita dari seorang anak kecil yang begitu kuat di tengah dunia yang keras. Dan tanpa ia sadari, perempuan kecil itu telah mengambil tempat yang istimewa di hatinya. Warung kecil itu kini terasa berbeda. Danu duduk di bangku plastik yang sama, di meja yang sama, tapi suasana hatinya jauh dari biasanya. Biasanya, pagi-pagi begini, ia duduk di ruang rapat, mengenakan jas rapih, dan menatap layar presentasi yang penuh angka. Tapi hari ini, ia hanya mengenakan kemeja putih sederhana, menyingsingkan lengan, dan menatap secangkir teh hangat di hadapannya. Di seberangnya, Lisa duduk dengan ceria. Tangannya sibuk mengaduk teh manis yang baru disajikan, sementara tubuh mungilnya bergetar kecil karena angin pagi yang menusuk. Tapi wajahnya bersinar penuh semangat, tanpa beban, dan selalu ramah. "Om Danu suka teh manis?" tanya Lisa, memecah keheningan. Danu mengangguk. "Dulu suka banget, waktu kecil malah sering nyolong gula dari dapur buat bikin sendiri." Lisa tertawa pelan. "Saya juga suka gitu, Om. Kalau pas nggak ada uang, saya cuma minum air gula hangat. Rasanya kayak teh manis kalau kita percaya." Danu menatapnya lekat. Kalimat itu sederhana, tapi menghujam. Rasanya kayak teh manis kalau kita percaya. Kalimat yang tak akan ia temukan di ruang rapat. Tak akan terdengar dari mulut Ceco mana pun. Kalimat dari anak kecil yang mengajari tentang kekuatan keyakinan. Bahkan dalam hal sesederhana secangkir minuman. "Ayah saya dulu suka bilang," lanjut Lisa sambil menatap ke langit, "bahwa hidup itu seperti seduhan teh, kadang pahit, kadang manis, tapi semuanya tergantung siapa yang membuatnya dan bagaimana kita menikmatinya." Danu mendadak terdiam. "Ayahmu bilang begitu?" Lisa mengangguk. "Iya, tapi saya nggak ingat wajahnya. Saya cuma ingat suara dan bau bajunya." Danu menendak. Ada rasa asing yang merambat dalam dadanya. Ia tidak tahu kenapa. Tapi setiap kali Lisa menyebut ayahnya, hatinya seperti disentil oleh sesuatu yang sangat lama, sangat jauh. "Lisa sayang ayahmu?" Lisa mengangguk lagi. "Cepat banget. Walaupun saya nggak ingat wajahnya, saya selalu percaya kalau beliau orang baik. Bibi pernah bilang, ayah saya dulu punya banyak teman, baik, jujur, kerja keras, tapi nasibnya nggak mujur." "Kenapa?" Lisa menarik napas panjang. "Kecelakaan," katanya begitu. "Tapi Bibi nggak pernah cerita banyak. Katanya nanti, kalau saya udah gede, baru boleh tahu semuanya." Danu terdiam.
Ia menatap teh manisnya yang mulai dingin. Apa Lisa masih pengen sekolah? Tanyanya lembut. Wajah Lisa langsung berubah cerah. Mau banget om. Saya sering ngebayangin masuk kelas, punya buku tulis yang wangi, dan duduk di bangku paling depan. Saya pengen jadi guru. Kenapa guru? Lisa menjawab tanpa ragu. Karena guru itu bisa bikin orang lain jadi pintar. Bisa kasih harapan. Saya pengen bantu anak-anak yang susah seperti saya. Danu menandak, menyembunyikan senyum yang perlahan muncul. Kalau om bilang bisa bantu kamu sekolah lagi, kamu mau? Lisa menatapnya lama. Mata kecilnya berkokok-koka, tapi tidak jatuh. Om serius? Danu mengangguk. Sangat. Lisa menggigit bibirnya. Tangannya bergetar pelan di atas meja. Saya mau om. Tapi, saya takut nggak bisa balas kebaikan om. Kamu nggak perlu balas apa-apa Lisa. Kamu cukup jadi dirimu sendiri. Itu sudah cukup buat om. Lisa tersenyum lebar. Dan untuk pertama kalinya, Danu merasa sesuatu menghangat di dadanya. Sebuah rasa yang berbeda dari bangga. Jauh dari puas tapi, dekat dengan bahagia yang tulus. Hari-hari selanjutnya, mereka lewati dengan kebersamaan yang makin dalam. Danu mengurus semua keperluan sekolah Lisa. Secara diam-diam, ia mendatangi sebuah SD swasta sederhana dan menjelaskan kondisi Lisa. Kepala sekolah menyambut dengan baik, apalagi setelah tahu siapa Danu. Tapi Danu berpesan satu hal. Jangan beri perlakuan istimewa. Perlakukan dia seperti anak biasa, biar dia berjuang sendiri. Dan tahu bahwa dia bisa. Lisa pun kembali ke sekolah. Seragamnya baru, sepatunya masih kaku, dan tasnya penuh semangat. Tapi ia tetap berjualan koran di pagi hari, sebelum masuk kelas. Ia menolak berhenti total. Kalau saya berhenti jualan, saya lupa rasanya berjuang, katanya saat ditanya. Danu tak bisa membantah. Namun, bukan hanya Lisa yang berubah, Danu pun mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda. Ia mulai sering berjalan kaki, mampir ke warung kecil, menyapa anak-anak jalanan, dan mendengar cerita dari orang-orang yang selama ini hanya tampak sebagai bayangan dari balik kaca mobil. Perusahaan yang ia miliki tetap berjalan, tapi kini ia lebih sering menyerahkan urusan teknis pada timnya. Ia menyibukkan diri bukan dengan proyek baru, tapi dengan program sosial kecil yang ia buat diam-diam bersama satu yayasan yang fokus pada pendidikan anak jalanan. Orang-orang di sekelilingnya mulai bertanya. Beberapa kolega bisnis bingung melihat perubahan Danu. Ada yang mencibir, menganggapnya mulai lemah. Tapi Danu tak peduli. Ia tahu, dalam diam, ada kehidupan yang lebih berarti daripada sekadar keuntungan tahunan. Dan semuanya berawal dari seorang gadis kecil penjual koran yang mengajarinya makna hidup melalui secangkir teh manis dan obrolan pertama. Langit Jakarta tampak pucat pagi itu, seolah ragu untuk bersinar terang. Awan menggantung di sela gudang tinggi, dan udara terasa lembab. Tapi, bagi Danu, suasana itu tak begitu penting. Ia tetap meminta Pak Yusuf, sopir pribadinya, berhenti di perempatan jalan, tempat Lisa biasa menjual koran. Seperti biasa, Lisa muncul dari gang sempit, membawa bundel koran di tangan kirinya. Bajunya masih itu-itu saja, namun selalu bersih. Rambutnya dikepang rapi, dan senyumnya selalu membuat Danu merasa seperti sedang bertemu matahari pertama di pagi hari. Om Danu, serunya sambil melambaikan tangan. Danu tersenyum. Ia turun dari mobil dan menyambut Lisa dengan hangat. Hari ini, bawa koran lebih banyak ya? Lisa mengangguk cepat. Iya om. Soalnya mau ke sekolah agak siang. Ada jadwal upacara, jadi bisa jualan lebih lama. Kamu capek nggak Lis? Lisa menggeleng mantap. Enggak. Malah seneng kalau saya bisa jual semua koran. Bisa beli roti buat bibi. Danu diam. Ada sesuatu yang selalu menusuk pelan
Tiap kali Lisa menyebut pipinya, ia tahu kondisi Bu Rini tidak baik. Beberapa kali Danu sudah mengirim dokter untuk memeriksa. Tapi hasilnya tak menggembirakan. Penyakit kronis dan kelelahan membuat tubuh wanita itu melemah dari hari ke hari. Tapi Lisa tetap tersenyum. Ia seolah tidak pernah kehabisan semangat. Dan justru itu yang kadang membuat hati Danu nyeri. Om mau nemenin jualan hari ini? Lisa menatapnya dengan mata bulat. Serius Om, nggak malu? Danu tertawa. Kenapa harus malu? Selama nggak jualan bohong, harusnya bangga. Lisa tertawa juga. Mereka pun mulai berjalan menyusuri perempatan. Lisa mengajarkan Danu cara menawarkan koran. Awalnya canggung, suara Danu berat. Dan caranya bicara terlalu formal. Tapi Lisa sabar mengajarinya dengan tawa kecil dan semangat. Mau koran pagi Bu? Beritanya lagi panas loh, ucap Lisa pada seorang ibu yang turun dari angkot. Danu meniru. Pak, koran terbaru, ada berita penting soal jalan tol. Beberapa orang menoleh, ada yang membeli karena memang butuh. Ada juga yang sekadar penasaran, melihat pria dewasa berbaju mahal, ikut berjualan koran bersama anak kecil. Setelah 1 jam, koran mereka habis. Lisa menggenggam uang hasil jualan, menghitung dengan raut puas. Alhamdulillah, hari ini rezeki banyak, gumamnya. Danu tersenyum, tapi hatinya terasa kosong tiba-tiba. Ada rasa yang aneh, merayap di dadanya. Sejak beberapa malam terakhir, ia sering mengalami mimpi yang sama mimpi, tentang seorang laki-laki yang berdiri di tepi jalan, tersenyum kepadanya, sambil menggenggam tangan seorang anak kecil. Wajah laki-laki itu tidak jelas, tapi suaranya familiar. Suara yang pernah ia dengar bertahun-tahun lalu, sebelum hidupnya dibanjiri dengan kemewahan dan kekosongan. Mimpi itu terus datang, seolah ingin menyampaikan sesuatu, tapi Danu belum bisa memahami isinya. Di warung kecil tempat biasa mereka sarapan, Danu duduk diam menatap teh manisnya yang mengepul. Lisa duduk di depannya, makan dengan lahap. Lisa, ucap Danu pelan. Boleh Om tanya sesuatu? Lisa mengangguk sambil mengunyah. Bibi kamu pernah cerita tentang ayahmu lebih jauh? Lisa terdiam sebentar. Ia menurunkan sendoknya perlahan. Dikit Om. Katanya ayah saya dulu kerja di Jakarta juga. Orang baik, suka bantu orang, tapi dia jarang pulang, karena kerjaannya jauh. Sampai akhirnya, kecelakaan itu. Danu merasa tenggorokannya tercekat. Ia tidak tahu kenapa hatinya berdetak lebih cepat. Namanya siapa? Tanya Danu lirih. Arman, jawab Lisa pelan. Nama ayah saya Arman. Danu menatap wajah Lisa tiba-tiba. Sesuatu dalam dirinya, seolah membeku. Arman, itu nama yang sangat dikenalnya. Terlalu akrab, terlalu dekat. Seketika, sebuah kenangan lama melintas di benaknya. Seorang pria muda dengan senyum hangat, sering memakai jaket jeans, dan bercanda dengan logat kampung yang khas. Mereka berdua pernah tinggal serumah saat kuliah. Pernah merintis bisnis Castle Cosilen. Sebelum Danu menanjak sendiri dan kehilangan jejak masa lalu. Danu mendadak pusing. Om, gak apa-apa, tanya Lisa, khawatir melihat wajah Danu yang pucat. Enggak, Om cuma keinget sesuatu aja, jawabnya. Cepat, mencoba menyembunyikan keguncangan. Setelah sarapan, mereka berpisah seperti biasa. Lisa berangkat ke sekolah, Danu kembali ke mobilnya. Tapi kali ini, ia tidak langsung ke kantor. Ia menyuruh Pak Yusuf membawanya ke apartemen, lalu masuk ke kamar kerja, yang dipenuhi dokumen-dokumen lama. Ia membuka satu laci, menarik sebuah album tua yang hampir berdebu. Jantungnya berdegup kencang. Halaman demi halaman ia buka, hingga akhirnya berhenti di satu foto. Foto hitam putih, 2 orang pria muda, berdiri berdampingan. Yang satu mengenakan
jas formal Danu. Yang satu lagi bersandar santai, sambil tertawa lebar Arman. Ya Tuhan, bisik Danu. Kalau itu benar Arman. Berarti, pikirannya kalut. Ia mengingat ulang kecelakaan yang disebutkan Lisa. Dulu memang sempat terdengar kabar dari teman lama bahwa Arman meninggal dalam kecelakaan bus. Tapi saat itu Danu terlalu sibuk, terlalu larut dalam dunia bisnis yang terus membesarnya. Ia bahkan tidak sempat menghadiri pemakaman. Tidak pernah menanyakan apakah Arman punya anak atau keluarga yang ditinggalkan. Dan sekarang, bertahun-tahun kemudian, gadis kecil yang ia temui di perempatan, bisa jadi adalah anak sahabat terdekatnya. Tangannya bergetar saat meraih ponsel. Ia mengetik nama Arman, mencari jejak digital. Tapi tak banyak informasi, hanya berita lama tentang kecelakaan, tanpa rincian keluarga. Danu mengusap wajahnya. Dadanya sesak. Semakin dalam ia memikirkan kemungkinan itu, semakin kuat perasaannya bahwa ini bukan kebetulan. Lisa bukan sekadar anak kecil penjual koran. Dia adalah bagian dari masa lalunya, bagian yang pernah ia abaikan, lalu kembali hadir tanpa ia minta, tapi justru menjadi cahaya dalam kegelapan hidupnya. Dan kini, Danu mulai takut. Takut jika semua ini benar. Takut pada rasa bersalah yang selama ini tertidur. Takut menghadapi kenyataan bahwa ketulusan Lisa adalah warisan dari seseorang yang pernah ia sebut sebagai sahabat sejati. Pagi itu, Danu tidak turun ke perempatan seperti biasa. Ia hanya duduk di dalam mobil, memandangi Lisa dari kejauhan. Hatinya diliputi kegelisahan yang sulit dijelaskan. Setelah penemuan foto Arman kemarin, pikirannya dipenuhi banyak pertanyaan. Setiap langkah, Lisa Kara Ea Baikara, senyumnya yang tulus semuanya, terasa semakin mirip dengan sahabat lamanya itu. Lisa masih seperti biasa, menawarkan koran dengan semangat, menunduk sopan ketika ditolak, tersenyum lebar saat ada yang membeli. Tidak ada satupun dalam dirinya yang tahu bahwa pria di dalam mobil hitam mewah itu kini sedang berperang dengan masa lalunya sendiri. Danu menarik napas panjang. Pak Yusuf, ujarnya pelan. Sopir setia itu menoleh. Iya Pak, saya mau ke rumah Lisa. Ke kontrakannya. Pak Yusuf mengangguk, tanpa bertanya lebih jauh. Dalam diam, ia tahu, Danu sedang bergulat dengan sesuatu yang dalam. Sepanjang perjalanan menuju gang sempit di belakang pasar, Danu hanya diam. Tangannya menggenggam amplop berisi foto-foto lama bukti dari persahabatan yang dulu pernah begitu hangat sebelum waktu menjadikannya asing. Begitu tiba di depan kontrakan, Danu menarik napas dalam-dalam sebelum mengetuk pintu kayu yang sudah rapuh itu. Dari dalam, suara batuk terdengar lirih. Tak lama kemudian, Bu Rini membuka pintu. Wajahnya pucat seperti biasa, tapi matanya masih menyimpan ketegaran. Pak Danu, sapanya lembut. Silakan masuk. Danu melangkah masuk. Udara di dalam terasa pengap, tapi hangat. Ruangan, Messiah, seperti sebelumnya. Sempit, tapi bersih. Ia duduk di kursi rotan, memegang amplop di tangannya. Bu Rini menatapnya penuh tanya. Ada yang bisa saya bantu Pak? Tanyanya. Danu tak langsung menjawab. Ia membuka amplop perlahan, lalu mengeluarkan selembar foto. Ia menyodorkannya ke arah Bu Rini. Perempuan itu memandanginya, dan terdiam. Air matanya langsung menggenang. Ini, Arman. Gumamnya. Ini foto lama sekali. Waktu masih kuliah ya? Danu mengangguk, pelan. Jadi benar, katanya, nyaris tak terdengar. Lisa itu anak Arman? Ya, jawab Bu Rini. Suaranya bergetar. Saya kakaknya almarhumah, istrinya. Sejak Arman meninggal, istri dan anaknya tinggal sama saya. Tapi tak lama kemudian, istri Arman juga sakit, dan akhirnya meninggal.
waktu Lisa masih kecil. Siak. Itu, saya yang rawat dia. Danu menutup mata sejenak. Perasaannya campur aduk. Antara sedih, bersalah, dan marah pada dirinya sendiri. Bagaimana bisa selama ini ia tidak tahu? Bagaimana bisa ia melupakan sahabat sebaik Arman begitu saja? Kenapa saya nggak pernah dengar kabar waktu itu? Tanya Danu lirih. Bu Rini menatapnya. Kami coba cari Om Danu dulu. Tapi waktu itu, Bapak sudah sangat terkenal. Kami orang kampung. Kami nggak tahu harus kemana. Dan setelah Arman meninggal, semua berubah cepat. Kami hanya berusaha bertahan. Danu menandok. Ucapan itu seperti tamparan yang membangunkannya dari tidur panjang. Saya gagal jadi sahabat, katanya. Nyaris seperti gumaman. Bu Rini menggenggam tangannya. Bapak tidak gagal. Sekarang Bapak kembali. Tuhan pasti punya rencana. Danu menatapnya. Tapi Lisa belum tahu apa-apa. Memang belum, jawab Bu Rini pelan. Saya takut. Hatinya kaget. Dia sangat mengidolakan ayahnya. Walau tak ingat wajahnya. Danu menarik napas dalam. Saya harus bilang padanya. Tapi pelan-pelan saya ingin dia tahu bahwa saya bukan hanya sekadar orang asing yang baik hati. Bu Rini mengangguk. Seakan menyetujui rencana itu. Pak Danu, katanya pelan. Kalau boleh jujur, Lisa sudah seperti cahaya terakhir buat saya. Saya sakit. Dan saya tahu, mungkin tak lama lagi. Saya hanya ingin dia aman. Punya masa depan. Punya orang yang bisa melindungi dia. Kata-kata itu menghunjam dada Danu seperti tombak. Saya akan jaga dia, ucapnya pelan. Dengan mata yang memerah, dengan seluruh hidup saya. Hari-hari setelahnya, hubungan Danu dan Lisa semakin dekat. Mereka tidak hanya berbagi waktu pagi, tapi juga menghabiskan sore di taman kota, membaca buku bersama, atau sekadar bercerita. Lisa kadang bertanya, Om, Danu kok baik banget sama aku ya? Dan Danu selalu menjawab dengan senyum. Karena kamu anak baik, yang pantas dapat kasih sayang. Lisa belum tahu, tapi perlahan, Danu mulai membisikkan serpihan cerita masa lalu. Dulu Om punya sahabat, namanya Arman. Orangnya lucu, baik, dan jujur. Kami kuliah bareng, suka bolos bareng, suka makan di warung pinggir jalan. Seperti kita sekarang. Lisa tertawa. Kayak Om dan aku. Ya, Danu tersenyum. Iya, persis. Lisa menatapnya lama. Om kangen sama sahabat Om? Danu mengangguk. Sangat. Lisa terdiam sesaat. Kalau aku punya ayah, aku juga pengen bisa main sama beliau. Seperti aku main sama Om. Hati Danu seperti dicabik. Di rumah, ia mulai menulis surat. Bukan untuk dikirim, tapi untuk Lisa di masa depan. Surat-surat itu berisi kisahnya dengan Arman, tawa mereka, mimpi mereka saat muda, dan penyesalan yang kini membara. Ia ingin, suatu saat nanti, Lisa tahu bahwa ia tidak sendiri, bahwa ayahnya adalah bagian dari sesuatu yang besar dan indah. Sementara itu, Bu Rini semakin sering sakit. Tubuhnya melemah, dan Lisa mulai khawatir, tapi ia tidak pernah menunjukkan itu pada orang lain. Ia tetap jualan koran, tetap sekolah, dan tetap tersenyum. Sampai suatu malam, Danu mendapat telepon dari nomor Lisa. Om, pipi, muntah, darah. Tolong, Om kesini. Langit malam di Jakarta terlihat pekat. Seolah seluruh bintang memilih bersembunyi. Di ujung sebuah gang sempit, yang becek oleh air got, dan genangan sisa hujan siang tadi. Sebuah kontrakan kayu, berdiri sunyi. Di dalamnya, suara tangis pelan bergema, berlari kecil dari mobil, tanpa jas, tanpa alas kaki mewah. Hanya kemeja putih yang basah oleh peluh, dan hujan tipis yang turun dari langit. Napasnya memburu, wajahnya tegang. Begitu pintu terbuka, Lisa langsung memeluknya. Om,
Bibi. Suaranya patah-patah. Lehernya basah oleh air mata. Bibi muntah darah tadi malam. Sekarang susah napasnya. Di sudut ruangan, Bu Rini terbaring lemah. Matanya setengah terbuka. Napasnya berat, selimut tipis menutupi tubuh kurus yang tampak tenggelam dalam kasur lusuh. Tanpa banyak tanya, Danu mengangkat tubuh Bu Rini dalam pelukannya. Lisa mengekor di belakang, menggenggam tas lusuh yang berisi kartu identitas dan beberapa dokumen penting. Mobil melaju cepat menuju rumah sakit terdekat. Di sepanjang perjalanan, Lisa menggenggam tangan bibinya erat, sambil tak henti berbisik di telinganya. Bi, jangan tinggalin aku ya. Aku belum siap, aku belum jadi apa-apa. Danu hanya diam, ia menggigit bibir, menahan air mata yang menggenang. Ayah, tahu. Waktu tidak banyak. Sesampainya di rumah sakit, mereka diterima di ruang gawat darurat. Beberapa dokter dan perawat langsung bergerak cepat. Bu Rini dibawa masuk. Lisa tertinggal di luar pintu. Mematung, matanya sembab, tangannya gemetar, dan napasnya tak beraturan. Danu mendekatinya, memeluknya erat. Om di sini. Lisa, Om gak kemana-mana. Lisa memeluknya balas, seperti anak kecil yang sedang menahan ketakutan paling purba. Ditinggalkan. 1 jam berlalu. 2 jam. Hingga akhirnya, seorang dokter keluar dengan raut serius. Siapa keluarganya? Tanyanya. Danu dan Lisa berdiri bersamaan. Anak dan wali. Jawab Danu cepat. Dokter menatap mereka. Kondisi pasien sangat kritis. Organ dalamnya rusak parah. Sepertinya ini akumulasi dari penyakit kronis yang sudah terlalu lama tidak ditangani. Dengan benar, kami akan melakukan yang terbaik. Tapi secara medis, kemungkinan bertahan sangat kecil. Lisa jatuh terduduk, matanya kosong dan menandok, menggenggam bahunya. Dokter, boleh saya temui dia? Tanya Lisa dengan suara pelan. Dokter mengangguk. Danu membiarkan Lisa masuk sendiri. Ia tahu, ini adalah momen yang tak bisa diganggu. Ia berdiri di luar pintu, menatap jam dinding, mendengar suara tangis Lisa dari balik tirai putih yang dingin. Dalam, Bu Rini membuka matanya pelan saat Lisa duduk di sampingnya. Gadis kecil itu memegang tangannya erat. Bibi, jangan pergi ya. Aku janji. Aku akan sekolah lebih rajin. Aku akan berhenti jualan kalau Bibi mau. Aku janji, Bi. Bu Rini tersenyum lemah. Lisa, kamu anak kuat. Kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Jangan tinggalin aku. Pinta Lisa lagi. Bu Rini menarik napas panjang. Kamu harus tahu sesuatu. Lisa menahan napas. Om Danu. Dia bukan orang asing. Dia sahabat ayahmu. Lisa menatapnya dengan kaget. Sahabat, ayah? Bu Rini mengangguk pelan. Ayahmu, orang yang baik, Danu juga. Mereka dulu seperti saudara, dan sekarang, Tuhan kirimkan Om Danu kembali untuk menemanimu. Air mata Lisa jatuh. Satu-satu. Aku, nggak ngerti, Bi. Kamu akan ngerti nanti. Percaya sama Bibi. Danu bukan cuma orang baik. Dia bagian dari hidupmu yang tertinggal. Dan setelah kalimat itu, napas Bu Rini mulai pendek-pendek. Monitor di samping tempat tidur mengeluarkan bunyi peringatan pelan. Bibi! Lisa mengguncang tubuh yang mulai melemah, tapi tak ada respons. Beberapa perawat masuk. Dokter kembali. Dan 15 menit kemudian, Lisa hanya bisa berdiri terpaku di ujung ruangan. Dunia di sekitarnya menjadi hening. Dentuman jantungnya sendiri pun nyaris tak terdengar. Yang ada hanya satu kata di benaknya. Sendiri. Danu menemani. Lisa menatap jenazah bibinya untuk terakhir kali. Pemakaman dilakukan keesokan harinya. Danu mengurus semua keperluan dengan tenang. Tapi, dalam hatinya bergolak. Ia tak ingin
Lisa melalui semua ini sendiri. Tapi ia juga tahu, waktu untuk mengungkapkan semuanya semakin dekat. Setelah pemakaman, Lisa duduk di atas tanah merah yang masih basah. Menatap Nisan dengan mata kosong. Danu berdiri tak jauh darinya. Memandangi gadis kecil yang kini benar-benar kehilangan satu-satunya keluarga. Lisa berbicara pelan, hampir seperti bicara pada angin. Om, sekarang aku sendirian. Danu berlutut di sampingnya. Kamu gak sendiri, Lisa. Aku gak tahu harus kemana. Kamu bisa tinggal sama Om. Kita cari rumah baru. Kamu tetap bisa sekolah. Kita mulai semuanya dari awal. Lisa menatapnya. Matanya sayu, Om. Beneran sahabat ayahku. Danu menahan napas. Waktunya telah tiba. Iya, Lisa. Dulu, ayahmu, Arman, adalah sahabat terbaik yang pernah Om punya. Lisa menggigit bibirnya. Matanya bergetar. Kenapa Om baru muncul sekarang? Pertanyaan itu menusuk seperti pisau. Danu menendok. Om, terlambat. Om terlalu sibuk dengan hidup Om sendiri, sampai lupa pada masa lalu. Dan Om nyesal, tapi Tuhan kasih Om kesempatan kedua lewat kamu. Lisa menatapnya lama, hening menyelimuti mereka. Aku gak tahu harus marah atau senang, ucap Lisa pelan. Danu menarik napas dalam. Om gak minta kamu maafin Om sekarang. Tapi, Om janji, mulai hari ini, kamu gak akan sendiri lagi. Om akan jadi keluarga kamu, Lisa. Lisa tidak menjawab. Tapi untuk pertama kalinya sejak malam itu, ia bersandar pelan ke bahu Danu. Tanpa kata, tanpa tangis. Tapi dengan seluruh luka yang tak butuh banyak penjelasan. Hari-hari setelah pemakaman Burini berubah menjadi sunyi yang asing. Tidak ada lagi suara batuk di pagi hari. Tidak ada aroma bubur hangat yang biasa disiapkan untuk Lisa. Kontrakan kecil itu terasa lebih luas dari biasanya. Tapi bukan karena ruangnya bertambah, melainkan karena hati penghuninya kini kehilangan sesuatu yang tak tergantikan. Lisa duduk di pojok kamar, menggenggam foto hitam putih yang baru diberikan Danu pagi tadi. Foto sang ayah dan Om Danu tersenyum berdampingan dalam balutan jaket kampus yang sudah pudar warnanya. Sudah 2 malam Lisa tak bisa tidur. Ayah merasa seolah semua beban dunia jatuh serentak di pundaknya yang kecil. Ia berusaha kuat, seperti yang selalu ia lakukan, tapi kali ini rasanya terlalu berat. Danu datang hampir setiap hari, menawari makanan, membawa baju baru, atau hanya duduk menemani. Tapi Lisa lebih banyak diam. Senyumnya hilang, matanya tetap tajam, tapi tak lagi bersinar. Lisa, ucap Danu suatu sore. Kita bisa pindah ya, kontrakan ini terlalu sempit. Kamu bisa tinggal di rumah Om. Ada kamar sendiri, meja belajar, taman kecil juga. Lisa menggeleng. Aku masih mau di sini. Danu duduk di sampingnya. Om ngerti. Tapi Om gak mau kamu sendiri. Lisa memandangnya dalam. Om baik, tapi aku belum bisa percaya sepenuhnya. Kalimat itu seperti batu yang dijatuhkan ke dada Danu. Bukan karena Lisa salah, tapi karena ia benar. Om ngerti Lisa. Om Danu tahu, aku anak Arman dari kapan? Tanya Lisa dengan nada tenang, tapi menyayat. Beberapa minggu yang lalu, jawab Danu pelan. Dan kenapa baru bilang setelah Bibi meninggal? Danu menandok tangannya gemetar pelan. Om takut kamu marah, takut kamu pikir Om mendekat hanya karena merasa bersalah. Lisa terdiam. Aku memang marah Om, ucapnya lirih. Bukan karena Om datang, tapi karena Om telah datang. Kalau Om ada dari dulu, lanjutnya, Bibi gak perlu susah. Aku gak perlu jual koran di jalan. Mungkin kami bisa hidup sedikit lebih layak. Danu menutup wajahnya. Tangisnya nyaris pecah. Tapi ia menahannya. Om nyesal, Lisa. Nyesal banget. Lisa bangkit dari duduknya, berjalan ke jendela,
menatap keluar ke langit yang mendung. Aku tahu Om bukan orang jahat. Aku tahu Om baik, tapi aku nggak bisa langsung nerima semuanya. Dunia ini nggak pernah kasih aku apa-apa secara gratis. Bahkan waktu aku belajar senyum, itu karena aku tahu. Kalau aku cemberut, aku makin ditinggalin. Danu berdiri, menahan napas. Kamu mau Om pergi dulu? Lisa tak menjawab. Tapi ia juga tak menyuruh Danu tinggal. Malam itu, Danu duduk sendiri di kamarnya. Di tangannya, ada buku catatan kecil milik Lisa, yang tanpa sengaja tertinggal di mobilnya seminggu lalu. Buku itu berisi puisi, dan cerita-cerita pendek. Isinya sederhana, tapi dalam. Salah satu puisi berhenti di satu halaman. Aku belajar kuat dari kehilangan pertama. Aku belajar sabar dari rasa lapar. Tapi aku belum pernah belajar caranya memaafkan waktu. Danu menutup buku itu dengan pelan. Dadanya terasa seperti diremas dari dalam. Ia tahu, Lisa butuh waktu. Tapi rasa bersalah dalam dirinya tidak membiarkan ia duduk diam. Pagi harinya, ia datang lagi ke kontrakan, membawa seikat bunga dan sebuah map. Lisa membuka pintu tanpa ekspresi. Aku gak suka bunga Om. Danu tersenyum pahit. Bunga ini bukan buat kamu. Lisa mengerutkan dahi. Ini buat Bibi. Aku mau pamit sama dia. Hari ini, bukan sebagai orang asing. Lisa diam, lalu mempersilakannya masuk. Danu meletakkan bunga itu di meja kecil dekat foto Burini. Ia duduk di lantai, berdoa pelan. Lisa memandanginya dari balik pintu kamar. Setelah itu, Danu berdiri, menyerahkan map kecil itu kepada Lisa. Apa ini? Isinya dokumen, surat hak asuh, rencana sekolah kamu, dan tabungan atas nama kamu sendiri. Kamu yang pegang semuanya. Lisa membuka pelan. Di sana ada akta baru, yang menyatakan Danu, sebagai wali sah. Lisa ditandatangani secara resmi. Ada juga rencana pendidikan dari SD, hingga universitas. Lengkap dengan program beasiswa yang telah ia atur. Aku nggak minta semua ini, gumam Lisa. Om tahu, tapi Om janji. Semua ini bukan balas kasihan. Ini adalah janji yang harusnya Om tepati sejak lama. Sejak ayahmu masih hidup. Lisa menutup map itu, lalu berkata pelan. Aku butuh waktu. Danu mengangguk. Om akan selalu tunggu. Tapi satu hal. Lisa, apa? Kalau suatu hari kamu udah cukup kuat, izinkan Om ada di sisimu. Bukan sebagai pengganti ayahmu, tapi sebagai seseorang yang mau menebus tiap detik yang pernah hilang. Lisa memandangnya lama, lalu berkata pelan, Om tunggu aku di perempatan besok pagi ya? Danu tersenyum. Mata berkaca-kaca. Iya. Om tunggu. Malam itu, Lisa menatap langit dari balik jendela. Ia memeluk foto ayahnya dan Om Danu. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa sedikit lebih aman. Masih ada luka, masih ada duka, tapi setidaknya ia tahu ada seseorang yang kini tak akan membiarkannya jatuh sendiri. Dan di dalam hatinya, yang perlahan terbuka, sebuah pintu kecil bernama harapan mulai bergeming pelan. Matahari pagi menyinari jalanan Jakarta dengan lembut. Kabut tipis masih menyelimuti jalan-jalan sempit di sekitar pasar, dan aroma kue goreng dari warung dekat perempatan menguar seperti biasa. Danu berdiri di tepi jalan, mengenakan pakaian sederhana, kaos abu-abu, celana panjang kain, dan sepatu tanpa merek. Tak ada supir pribadi, tak ada mobil mewah. Ia berdiri seperti dulu, seperti waktu pertama kali ia bertemu Lisa. Tangannya menggenggam 2 gulungan koran. Di dalam hatinya, ada degup yang pelan tapi konstan. Hari ini, mungkin akan menjadi hari penentuan. Lisa meminta Danu menunggunya di perempitan. Tapi tak ada janji pasti, hanya harapan. Sudah setengah jam, Danu mulai cemas. Namun ia tetap berdiri, tak bergeming. Dan akhirnya, dari balik gang kecil, sosok itu muncul. Lisa. Langkahnya pelan, baju putihnya rapi,
rambutnya dikepang. Di tangannya ada buntalan kecil, mungkin bekal atau perlengkapan sekolah. Matanya langsung bertemu dengan mata Danu. Tidak ada senyum, tidak ada air mata, tapi ada sesuatu yang baru di sana. Penerimaan. Maaf, aku telat, ucap Lisa saat sudah berdiri di depannya. Danu tersenyum, walau matanya nyaris berkaca. Om kira kamu nggak datang. Lisa menghela napas. Aku hampir nggak datang, tapi aku juga capek. Merasa kehilangan. Danu hanya menatap, menunggu dengan sabar. Om, kata Lisa. Aku sudah pikirin semuanya semalaman. Danu mendengarkan dalam diam. Aku sadar, aku nggak bisa terus marah. Aku butuh seseorang, dan mungkin ayah juga akan senang kalau tahu orang seperti Om Danu yang nemenin aku sekarang. Danu tak sanggup berkata apapun. Lisa melanjutkan. Suaranya tenang namun dalam. Tapi aku nggak mau jadi beban. Aku tetap mau bantu diri sendiri. Aku tetap mau sekolah. Dan aku tetap mau jualan. Setidaknya sampai aku lulus SMP. Danu tersenyum. Kecil. Lisa, kamu nggak pernah jadi beban. Tapi kalau kamu mau tetap berjuang dengan caramu sendiri, Om akan dukung sepenuh hati. Lisa menatapnya lekat. Kalau gitu, boleh aku minta satu hal? Apa saja? Bantu aku jaga kenangan ayah dan bibi. Jangan lupakan mereka. Danu mengangguk. Wajahnya penuh haru. Tidak akan pernah. Mereka berjalan berdua, perlahan, menyusuri trotoar yang ramai. Tak seperti dulu. Lisa kini berjalan lebih dekat. Kadang menatap Danu sebentar. Lalu, tersenyum pelan. Ada, Hangit, Yang, mengalir di antara mereka. Meski luka belum sepenuhnya sembuh. Danu lalu mengeluarkan sebuah kotak kecil dari tasnya. Apa ini, Om? Hadiah. Tapi bukan barang mahal. Lisa membuka kotak itu. Di dalamnya, ada liontin berbentuk daun kecil. Dari kayu, Yadi. Di baliknya, terukir dua huruf, A dan D. Arman dan Danu. Ucap Lisa pelan. Danu mengangguk. Om buat sendiri, supaya kamu tahu. Kamu nggak pernah sendiri. Ada kenangan yang selalu nyambung ke kamu. Lisa memegang liontin itu erat-erat. Terima kasih, Om. Mereka tiba di warung kecil, tempat biasa sarapan. Ibu pemilik warung langsung menyapa mereka hangat, sambil meletakkan 2 gelas teh manis di atas meja. Kalian kelihatan makin mirip anak dan bapak, godanya. Lisa tersenyum malu. Danu hanya tertawa pelan. Di tengah tawa kecil itu, Lisa berkata, pelan, Om, mulai sekarang, boleh nggak aku manggil Om sesuatu yang beda? Danu terdiam. Manggil apa? Lisa menatapnya penuh harap. Papa, seketika, waktu seolah berhenti, Danu menatap gadis kecil itu. Suaranya gemetar ketika menjawab. Tentu boleh. Air mata akhirnya jatuh, tanpa bisa ditahan. Di antara 2 gelas teh yang mengepul, di warung sederhana itu, 2 hati yang patah perlahan menyatu. Tak sempurna, tak bebas luka, tapi dengan satu ikatan yang tak lagi bisa digoyahkan. Cinta. Beberapa minggu berlalu. Lisa mulai tinggal di rumah Danu. Tidak di kamar mewah, tapi kamar kecil, dengan poster buku-buku favoritnya, dan meja belajar sederhana. Danu menyesuaikan dirinya. Mulai bangun lebih pagi, mengantar Lisa ke sekolah, bahkan ikut duduk di taman bermain saat menunggunya pulang. Ia juga mulai mengurangi perannya di perusahaan, menyerahkan operasional harian kepada direksi yang ia percaya. Kini, fokus hidupnya bukan lagi laba atau saham, tapi masa depan seorang gadis kecil yang dulu ia temui di perempatan dengan koran di tangan dan senyum yang mencuri hatinya. Lisa pun perlahan tumbuh lebih percaya diri. Ia mengikuti lomba menulis, masuk klub membaca, bahkan
menjadi siswa teladan bulan ini. Namun di balik semua itu, ia tak pernah lupa akarnya. Setiap minggu pagi, ia dan Danu masih datang ke gang sempit tempat dulu ia tinggal. Mereka membawa sembako, buku, dan cerita untuk anak-anak kecil di sana. Lisa selalu bilang, "Aku mau jadi guru, Pak. Tapi bukan cuma di kelas. Aku mau ajarin hidup juga." Dan Danu selalu mengangguk dengan bangga. Karena kini, ia benar-benar mengerti apa arti menjadi seorang ayah. Bukan soal darah, tapi soal siapa yang rela tinggal, meski yang lain memilih pergi. Setelah sekian lama, akhirnya Lisa merasa bisa menghirup udara pagi, tanpa beban yang menusuk dadanya. Rumah Danu, meski luas dan terkesan mewah, kini bukan lagi ruang asing baginya. Ia telah mengisi sudut-sadut rumah itu dengan tawa, dengan jejak kaki kecilnya yang berlari menyambut Danu setiap sore, dan dengan buku-buku yang kini memenuhi rak-rek, kamar tamu yang disulap menjadi perpustakaan mungil. Kamar Lisa masih sederhana, tapi itu permintaannya sendiri. "Aku mau kamar yang aku ngerti isinya, Pa," katanya waktu itu. "Jangan terlalu besar, nanti aku malah kesepian." Danu hanya tersenyum dan menyanggupi semuanya. Pagi itu, seperti biasa, Danu mengantar Lisa ke sekolah. Mobil hitam sederhana meluncur pelan melewati jalanan yang mulai ramai. Lisa duduk di sampingnya, mengenakan seragam putih biru yang kini selalu rapi. Danu menoleh sesekali, memperhatikan Lisa yang sedang membaca bukunya. "Kamu gak bosan baca buku itu terus?" tanya Danu. Lisa tersenyum. "Ini buku favorit Bibi, aku jadi suka juga." Danu diam. Nama Bibi masih sesekali muncul dalam percakapan mereka. Tapi tidak lagi menyakitkan, justru menjadi pengingat akan perjuangan dan cinta yang telah membesarkan Lisa hingga sejauh ini. Setelah mengantar Lisa, Danu tidak langsung pulang. Ia melajukan mobilnya ke kantor pusat perusahaannya, tempat yang dulu menjadi pusat kehidupannya. Kini, ia datang bukan untuk bekerja, tapi untuk mengucapkan perpisahan resmi. Ia masuk ke ruang rapat, disambut oleh direksi dan karyawan yang berdiri memberikan tepuk tangan. Dalam pidato singkatnya, Danu berkata, "Saya memulai hidup ini dengan mimpi tentang angka, tapi kini saya ingin menyelesaikannya dengan makna. Saya titipkan perusahaan ini kepada kalian, bukan untuk menjadikannya lebih kaya, tapi lebih berguna." Semua orang terdiam. Beberapa bahkan menunduk, menahan haru. Daniel tidak pernah dikenal sebagai orang yang sentimental, tapi hari itu, wajahnya penuh kejujuran dan damai. Sore harinya, Lisa pulang dari sekolah, membawa piala kecil di tangannya. Di pagar rumah, Danu sudah menunggunya, sambil duduk di bangku taman. "Papa," seru Lisa, berlari kecil. Danu bangkit. "Kenapa kamu bawa piala?" Lisa tertawa kecil. "Aku menang lomba menulis cerita pendek. Temanya, orang asing yang menjadi rumah. Aku nulis tentang kita." Danu tertawa, sambil mengusap kepala Lisa. "Papa boleh baca?" "Nanti," jawab Lisa. "Aku masih malu." Mereka duduk bersama di bangku taman. Cahaya matahari sore menyinari wajah Lisa, dan Danu kembali menyadari betapa miripnya dia dengan Arman. Sorot mata itu, keteguhan di bibir mungilnya, dan semangat hidup yang tak pernah padam. "Pa," kata Lisa tiba-tiba, "boleh aku minta sesuatu lagi?" "Apa saja?" jawab Danu mantap. "Papa ajarin aku tentang hidup." Danu mengerutkan dahi. "Bukannya kamu yang ajarin Papa selama ini?" Lisa tertawa. "Sekarang gantian." Danu mengangguk. "Baiklah, pelajaran pertama. Jangan pernah biarkan dunia membentuk kamu dengan pahitnya. Bentuklah dunia dengan manismu." Lisa mencatat kata-kata itu di ponselnya. Pelajaran kedua. Jika kamu menemukan seseorang yang mencintaimu tanpa syarat, jangan lepaskan dia. Tapi juga, jangan jadikan
Dia satu-satunya tempat bergantung. Karena cinta itu saling. Lisa kembali mengetik. Dan yang terakhir, Danu melanjutkan sambil menatap mata Lisa lekat-lekat. Maafkanlah mereka yang datang terlambat. Kadang, mereka butuh waktu lebih lama untuk belajar mencintai dengan benar. Lisa berhenti menulis. Ia menatap Danu lama, lalu mendekat dan memeluknya erat. Papa, bisiknya, terima kasih, karena tidak menyerah waktu aku tolak. Danu memeluk balas. Erat. Papa juga berterima kasih, karena kamu gak menutup pintu sepenuhnya. Malam itu, mereka duduk berdua di ruang keluarga, menonton acara televisi, sambil makan popcorn buatan sendiri. Danu tertawa ketika Lisa mulai menggoda acara sinetron. Papa nonton kayak gitu juga. Danu mengangkat alis. Dulu nonton berita ekonomi, tapi sekarang lebih senang dengerin kamu komentar. Lisa tertawa geli. Sesekali, mereka membuka buku kenangan, melihat foto-foto masa lalu, termasuk foto ayah Lisa, yang semakin sering mereka perbincangkan. Danu mulai bercerita lebih banyak tentang Arman. Bagaimana mereka membolos kuliah untuk main ke pantai, bagaimana mereka berjualan pulsa bersama, dan bagaimana Arman selalu meminjam buku, lalu lupa mengembalikannya. Lisa mendengarkan semuanya dengan mata berbinah. Kalau ayah masih hidup, Papa kira dia akan bangga sama aku? Danu menatap Lisa dengan yakin. Dia pasti akan sangat bangga, tapi dia juga akan cemburu. Cemburu kenapa? Karena kamu lebih banyak cerita ke Papa sekarang? Jawab Danu sambil tersenyum. Lisa pura-pura manyun. Tapi kemudian, mereka tertawa bersama. Suatu hari, di sekolah, guru Lisa memintanya untuk maju dan membacakan tulisannya yang menang lomba. Lisa sempat ragu, tapi ia lalu berdiri di depan kelas, membawa naskah kecil, dan mulai membaca. Dulu aku pikir, rumah adalah tempat tidur yang empuk dan dinding yang kuat. Tapi sekarang, aku tahu, rumah adalah seseorang yang tetap berdiri di sisimu. Bahkan, saat kamu sedang ingin mengusirnya. Dulu aku pikir, kehilangan adalah akhir. Tapi ternyata, kehilangan hanyalah pintu yang jika kita berani membukanya, bisa membawa kita ke cahaya. Aku kehilangan banyak hal, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkanku sepenuhnya. Ia kirimkan satu orang yang datang sebagai orang asing, tapi pulang sebagai rumah. Saat Lisa selesai membaca, kelas hening, lalu disusul tepuk tangan meriah. Dan di balik jendela ruang kelas, seorang pria dewasa berdiri menahan air mata. Danu, seseorang yang pernah kehilangan arah, kini telah menemukan rumahnya di mata seorang anak kecil. 1 tahun telah berlalu, sejak hari itu ketika Lisa menyebut Danu sebagai papa untuk pertama kalinya. Sejak saat itu, kehidupan mereka berjalan dengan cara yang berbeda, bukan tanpa tantangan, bukan tanpa air mata, tapi selalu dengan keyakinan bahwa selama mereka saling menggenggam, semua akan baik-baik saja. Lisa tumbuh dengan cepat. Wajahnya masih menyimpan bikas-bikas masa kecil yang keras. Tapi kini, ia membawa aura yang jauh lebih tenang. Di sekolah, ia mulai dikenal bukan hanya karena prestasi, tapi juga karena hatinya yang besar. Beberapa teman tahu kisah hidupnya, tapi Lisa tidak pernah menggunakannya sebagai alasan untuk minta dikasihani. Aku nggak butuh dikasihani, katanya suatu waktu pada temannya. Aku hanya butuh didengar. Dan begitulah, ia tumbuh dengan hati yang matang sebelum waktunya. Namun, tetap hangat dan terbuka. Suatu pagi, Danu membuka lemari tua di kamarnya. Di dalamnya, tersimpan sebuah kotak besar, berisi surat-surat dan kenangan dari masa lalu. Surat Arman, foto-foto mereka semasa kuliah, dan rekaman suara dari tahan-tahan yang telah lama hilang. Hari itu, ia mengajak Lisa duduk di ruang keluarga,
Papa, mau kasih sesuatu? Katanya sambil menyerahkan sebuah amplop coklat tua. Lisa membukanya perlahan. Di dalamnya, ada surat tulisan tangan dengan tinta yang hampir pudar. Untuk Danu. Kalau suatu saat kamu membaca surat ini, berarti aku sudah tidak di dunia ini lagi. Tapi aku harap, kamu masih jadi Danu yang dulu keras kepala, tapi berhati, lembut. Aku titip keluargaku padamu. Kalau kamu temui anakku suatu hari nanti, tolong peluk dia. Ceritakan padanya bahwa ayahnya mencintainya, bahkan dari alam lain. Dan terima kasih karena kamu pernah menjadi sahabat terbaik yang pernah aku miliki. Tangan Lisa bergetar saat selesai membaca. Ini dari ayah. Danu mengangguk. Lisa menutup surat itu dan meletakkannya di dadanya. Ayah, menitipkanku ke papa. Tapi, kenapa papa nggak tahu dari awal? Karena papa butuh waktu untuk mendengar dengan hati, jawab Danu jujur. Lisa menatapnya dengan mata penuh cinta. Terima kasih sudah mendengarkan sekarang. Waktu terus berjalan. Danu dan Lisa kini lebih dari sekadar keluarga. Mereka adalah tim, adalah teman, adalah rumah satu sama lain. Setiap akhir pekan, mereka mengunjungi panti asuhan atau komunitas baca yang dibangun atas nama almarhum Arman. Tempat itu menjadi rumah baru bagi anak-anak lain yang dulu. Seperti Lisa tak punya siapa-siapa, tapi punya semangat untuk hidup. Lisa menjadi pengajar muda di sana. Ia mengajarkan membaca, menulis, dan mencintai diri sendiri. Kadang ia menulis di papan tulis besar. Kalau kamu merasa sendirian, jangan takut. Kadang, Tuhan sembunyikan orang yang akan mencintaimu dengan tulus. Di balik kehilangan yang paling sakit. Dan anak-anak di sana menatapnya seperti bintang jatuh indah dan penuh harapan. Suatu malam, saat hujan turun pelan, Danu dan Lisa duduk berdua di balkon lantai 2 rumah mereka. Hujan tidak terlalu deras, hanya seperti bisikan dari langit. Lisa memeluk selimut kecil dan menyandarkan kepalanya di bahu Danu. Pa, ya, kalau nanti aku besar, menikah, dan punya anak, aku pengen anak-anakku manggil papa juga. Danu tertawa kecil. Wah, papa udah siap, jadi kakek belum ya? Lisa tersenyum. Tapi, serius, papa adalah orang yang mengajariku bahwa keluarga itu nggak harus sedarah, tapi harus sejiwa. Henning sesat. Lalu Lisa menambahkan, aku dulu mikir Tuhan nggak adil. Kenapa ayah dan bibi diambil? Tapi sekarang aku sadar. Kadang Tuhan gak langsung kasih apa yang kita mau, karena dia sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih besar. Danu memegang tangan Lisa erat-erat. Papa juga merasa begitu. Dulu papa cuma tahu cara jadi kaya, tapi gak tahu cara jadi manusia. Kamu ajarin papa. Lisa menatap langit, jadi kita saling menyelamatkan. Ya. Danu mengangguk. Kita saling menyelamatkan. Tahun berganti. Lisa masuk sekolah menengah atas. Dengan beasiswa penuh. Ia mulai dikenal sebagai penulis muda berbakat. Cerita-ceritanya banyak terbit di majalah, blog, bahkan mulai dilirik penerbit besar. Tapi ia tak pernah melupakan akarnya. Buku pertamanya berjudul Orang Asing yang Jadi Rumah. Di halaman pertama, ia menulis, untuk ayah yang mencintaiku bahkan dari kejauhan, untuk bibi yang mengajarkanku arti bertahan, dan untuk papa Danu yang datang terlambat tapi memilih tinggal. Kini, rumah mereka bukan lagi rumah yang sepi, tapi rumah yang ramai oleh tawa anak-anak panti, oleh diskusi panjang tentang buku, dan oleh aroma kue buatan Lisa yang masih gosong di pinggirnya. Danu, yang dulu miliarder sepi, kini adalah papa bagi lebih dari satu anak. Lisa, yang dulu anak yatim penjual koran, kini menjadi suara bagi anak-anak yang merasa tak punya siapa-siapa. Dan hidup
Alcornia menemukan cara untuk menyatukan mereka yang pernah kehilangan menjadi keluarga yang paling utuh. Bukan karena darah, tapi karena cinta yang tak pernah menyerah.